Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran Hadis, yang mana materi yang akan saya jelaskan atau yang akan saya uraikan yaitu mengenai hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, sedangkan lawan kata dari al-jadid ini adalah al-qadim atau sesuatu yang lama. Sedangkan secara istilah, hadis adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang disandarkan itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun berupa sifat. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa berarti as-sirah al-mutaba'ah, yang artinya jalan yang diikuti. Jalan dan perjalanan yang diikuti itu merupakan sunnah, baik perjalanannya itu baik maupun perjalanannya itu buruk. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah ma'usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifati khalqiyatin aw siratin sawa'an akana qabla al-ba'sata aw ba'daha, yang artinya itu segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus menjadi rasul ataupun sesudah diutus menjadi rasul. Yang ketiga yaitu khabar. Khabar secara bahasa berarti an-naba', yang artinya kabar atau berita. Sedangkan secara istilah, khabar itu memiliki makna yang sama dengan hadis, sehingga memiliki arti yang sama dengan hadis. Sedangkan dalam pengertian yang lain, bahwa khabar itu lebih umum daripada hadis, yang mana khabar al-khabru ma'udifa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi, yang artinya segala khabar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau selainnya. Yang keempat yaitu atsar. Atsar secara bahasa berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Sedangkan secara istilah, atsar itu adalah ma'udifa ilas sahabi au tabi'i, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan oleh para sahabat atau tabi'i. Ada kalanya atsar itu memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dalam penyebutannya itu dengan redaksi yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya wa fil atsari anin Nabi SAW, dan dalam sebuah atsar itu dari Nabi Muhammad SAW, ada kata dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu persamaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, bahwa keempat materi itu, bahwa hadis, sunnah, khabar maupun atsar itu memiliki persamaan. Kenapa demikian? Karena keempat itu merupakan sama-sama mengartikan bahwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Sedangkan ada pula sebagian ulama yang membedakan antara sunnah dengan hadis, yang mana sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan hadis adalah yang diriwayatkan hanya berupa perkataan saja. Yang selanjutnya itu perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah itu lebih luas daripada hadis, karena sunnah itu
adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum beliau diutus menjadi rasul ataupun sesudah beliau diutus menjadi rasul. Sedangkan hadis yaitu hanya ketika beliau diutus menjadi rasul. Adapun khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga dapat disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, khabar ini memiliki makna yang lebih umum daripada hadis, yang mana maknanya yang terkandung ataupun termuat dalam khabar itu adalah semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun atsar ini lebih sering digunakan dengan disandarkan kepada para sahabat, walaupun kadang-kadang ada juga disandarkan kepada beliau. Yang selanjutnya itu perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama dari segi makna dan lafaz. Bahasa dan makna Al-Quran itu merupakan turun ataupun perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis adalah yang merupakan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kecuali hadis qudsi, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari segi periwayatan, yang mana makna ataupun lafaz dari Al-Quran itu diriwayatkan harus persis dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh diriwayatkan hanya dengan maknanya saja. Sedangkan hadis boleh diriwayatkan dengan redaksi ataupun lafaz yang berbeda dengan syarat sesuai dengan makna hadis ataupun tidak keluar dari makna hadis tersebut. Yang ketiga yaitu dari segi mukjizat. Bahasa dan makna Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kalamullah ataupun perkataan Allah. Sedangkan hadis itu tidak merupakan mukjizat, baik itu berupa lafaz maupun makna. Yang keempat yaitu dari segi pembacaan. Membaca Al-Quran itu merupakan sesuatu yang bernilai ibadah, yang mana ibadah itu baik dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. Sedangkan hadis adalah membaca hadis tersebut tidak menilai ibadah kecuali diniatkan untuk belajar hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.